kehancuran Uni Soviet itu tidak selaras atau tidak serta-merta otomatis membawa kematian komunis. Jumpa lagi dengan 5 Minutes Global Paradox, ironika tentang hubungan internasional, yang kali ini kita akan bicara tentang perang dingin sebagai kejuaraan demokrasi. Jadi menurut saya, di samping perang dingin itu adalah merupakan satu persaingan atau kompetisi ideologi barat yang kapitalis liberal dan timur yang sosialis komunis, ya. Tetapi sesungguhnya yang diperebutkan adalah kejuaraan sebagai demokrat. Mengapa demikian? Jadi gini, pada umumnya selama perang dingin, ya, di negara-negara yang pro Amerika itu selalu diindoktrinasi bahwa komunis itu adalah satu sistem nilai yang kolot, yang kuno, yang anti perubahan, anti kemajuan, begitu kan, yang anti demokrasi. Padahal itu paling tidak menurut komunisme, begitu ya, komunisme adalah demokrat juga, ya. Bahkan selama periode perang dingin itu, penyebutan di negara-negara komunis, ya, di belahan negara-negara yang berjuang di bawah Amerika dan di bawah Uni Soviet itu, yang di bawah Uni Soviet sebutannya lebih eksplisit mengenai demokrat. Misalnya perbandingan antara Korea Selatan yang di bawah Amerika, sebutan resminya adalah hanya Republic of Korea, ROK. Tetapi bagi Korea Utara yang di bawah Uni Soviet, sebutannya adalah DPROK, Democratic People Republic of Korea. Jadi menyebutnya Korea Utara itu sebagai Republik Demokrasi Rakyat Korea. Begitu juga yang terjadi pada Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, Jerman Timur dan Jerman Barat, itu seperti itu. Yang di bawah Uni Soviet justru mengklaim dia paling demokrat. Nah, mengapa demikian? Karena menurut dia demokrasi adalah intinya egalitarianisme, sama rata sama rasa, sehingga ya dialah yang paling demokrat, begitu. Hal ini memang tidak disalahkan oleh Amerika bahwa salah satu ciri demokrasi adalah egalitarianisme. Tetapi kalau egalitarianisme itu berkembang menjadi semua harus sama, maka dia jadi totaliter. Menurut orang-orang Amerika, yang paling benar egalitarianisme demokrat adalah egalitarianisme dalam hal kebebasan menyampaikan pendapat. Jadi yang paling benar adalah demokrasi liberal, ya, bukan yang egaliter. Pendek cerita, kenyataannya perang dingin itu diakhiri dengan tewasnya Uni Soviet, sehingga seolah-olah dengan tewasnya Uni Soviet komunis ikut mati, dan seolah-olah lalu juaranya adalah demokrasi liberal yang sekarang dicurigai akan meninggal dunia itu. Nah, menurut saya sebenarnya kehancuran Uni Soviet itu tidak selaras atau tidak serta-merta otomatis membawa kematian komunis. Coba kita cek, ya, eksistensi komunis di dalam 3 hal. Pertama, dalam hal pemerintahan. Apakah sekarang ini ada pemerintahan yang komunis? Banyak, ya, di RRT, di Vietnam, ya, di beberapa negara Afrika itu ada pemerintahan komunis. Jadi masih ada. Terus yang kedua, dalam bentuk partai politik masih ada partai komunis itu, ya, bahkan di mantan teman-teman Amerika di Eropa Barat ada partai komunis. Di Amerika sendiri ada juga yang walaupun dilarang, tetapi ya websitenya ada, ABC, American Political Communism, ya, ACP, ya, American Communist Party, ada. Jadi yang penting ada, maksudnya partai politik itu komunis ada.
apalagi dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu bentuknya sebagai ideologi. Ya, kalau ideologi ya ada pemikiran-pemikiran, karena apa? Karena sosialisme, komunisme itu mirip-mirip dengan Islam, sehingga menurut saya demokrasi tidak bisa dengan mudah meninggal dunia. Bahkan sekarang sudah bersekutu dengan otoritarianisme. Ada buku besar tulisannya Peter Bogu yang judulnya Authoritarianism Democracy. Jadi demokrasi otoriter itu ada. Oleh karena itu menurut saya demokrasi walaupun dia palsu ya tapi dia perlu, dan demokrasi menjadi muncul sebagai panasnya politik, sebagai alat atau sebagai obat umum dari persoalan-persoalan politik. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.